wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Debbie Ayudia. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu teori motivasi belajar. Tujuan dari presentasi ini adalah agar kita bisa memahami apa itu motivasi belajar. Nah, mengenai beberapa teori motivasi belajar dari para ahli, serta mengetahui bagaimana teori-teori ini dapat diterapkan dalam proses belajar kita sehari-hari. Nah, harapannya setelah menyimak materi ini, kita semua bisa lebih semangat dalam belajar dan mampu menemukan cara yang paling cocok untuk memotivasi diri kita sendiri. Nah, kita masuk kepada latar belakang. Nah, motivasi belajar merupakan konsep sentral dalam psikologi pendidikan karena berkaitan dengan dorongan yang menggerakkan siswa untuk belajar. Motivasi mempengaruhi beberapa aktif siswa dalam mengikuti pembelajaran, ketekunan mereka saat menghadapi kesulitan, serta strategi yang mereka gunakan untuk memahami materi. Motivasi bisa berasal dari dalam diri, yaitu intrinsik, maupun dari luar, yaitu ekstrinsik. Nah, dan keduanya berperan penting dalam pencapaian hasil belajar yang optimal. Nah, adapun jenis-jenis motivasi belajar, yang pertama adalah motivasi intrinsik. Ini dorongannya dari dalam diri seperti rasa ingin tahu, minat, atau kepuasan pribadi. Siswa dengan motivasi ini cenderung tekun dan mendalami dalam belajar. Nah, yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, ini dorongan dari luar seperti pujian, nilai, hadiah, atau hukuman. Efektif dalam jangka pendek, namun bisa menurunkan minat belajar jika terlalu dominan. Nah, adapun perbedaan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik juga mencerminkan perbedaan dalam tujuan dan kualitas belajar. Misalnya, siswa yang termotivasi secara intrinsik lebih mungkin untuk memilih tugas-tugas yang menantang dan bermakna, serta mencari pemahaman yang mendalam. Sebaliknya, jika siswa yang termotivasi secara ekstrinsik lebih fokus pada hasil akhir seperti nilai atau pengakuan dan cenderung menghindari kegagalan daripada mencari keberhasilan. Adapun teori-teori motivasi belajar, yang pertama itu teori behavioristik, dikembangkan oleh B.F. Skinner dan Edward Thorndike. Teori ini menekankan hubungan stimulus-respons. Motivasi belajar terbentuk melalui penguatan, reinforcement, dan hukuman, punishment. Guru bisa menggunakan pujian, hadiah, atau sistem token untuk mendorong perilaku belajar yang diinginkan. Teori ini sangat efektif dalam membentuk kebiasaan belajar. Nah, terutama untuk perilaku yang dapat diamati langsung. Yang kedua yaitu teori humanistik. Nah, tokoh utama dalam pendekatan ini adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers, menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi dan pemenuhan kebutuhan dasar psikologis. Nah, adapun Abraham Maslow yaitu penemuannya hierarki kebutuhan dari fisiologis hingga aktualisasi diri. Nah, kalau Carl Rogers yaitu konsep diri dan pentingnya penerimaan tanpa syarat. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, menghargai perbedaan individu, dan mendorong siswa menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan yang ketiga yaitu teori kognitif. Tokoh penting dalam teori kognitif ini adalah Jerome Brunet dan David Ausubel, menekankan pentingnya proses berpikir dalam memotivasi belajar. Jerome Brunet yaitu discovery learning, belajar melalui penemuan meningkatkan rasa ingin tahu. Kalau David Ausubel, meaning learning, yaitu informasi baru harus dikaitkan dengan pengetahuan yang lama. Guru berperan membantu siswa membangun pemahaman dan
menemukan makna dari materi pelajaran. Adapun yang keempat yaitu teori sosial kognitif. Dikembangkan oleh Albert Bandura, fokus pada interaksi antara individu, lingkungan, dan perilaku. Nah, konsep utamanya yaitu yang pertama self-efficacy, keyakinan diri dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua itu observational learning, belajar dari mengamati orang lain. Yang ketiga reciprocal learning, timbal balik antara lingkungan dan perilaku guru dan menjadi model positif dan membangun lingkungan sosial yang suportif untuk meningkatkan motivasi. Yang kelima yaitu teori atribusi. Teori atribusi merupakan salah satu pendekatan kognitif dalam memahami motivasi belajar yang dikembangkan oleh Bernard Weiner. Teori ini menekankan bahwa individu memiliki kebutuhan untuk mencari tahu alasan dibalik keberhasilan atau kegagalan yang mereka alami. Contohnya, yaitu jika seorang siswa gagal dalam ujian dan mengatribusikan kegagalannya karena saya tidak cukup belajar. Ini termasuk internal, tidak stabil, dapat dikontrol, maka kemungkinan meningkatkan motivasi. Dan jika siswa berpikir, saya bodoh, ini termasuk internal stabil, tidak dapat dikontrol. Ini dapat menurunkan motivasi guru, dapat mengarahkan siswa untuk membuat atribusi yang realistik dan membangun semangat untuk memperbaiki diri. Yang keenam yaitu teori tujuan presentasi. Teori tujuan presentasi atau assessment goal theory merupakan salah satu pendekatan penting dalam motivasi belajar siswa. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi dalam belajar mempengaruhi oleh jenis tujuan mereka yang mereka tetapkan ketika menghadapi tugas-tugas akademik. Teori ini menjelaskan dua orientasi. Yang pertama adalah mastery goal, fokus pada penguasaan dan pengembangan diri. Dan yang kedua performance goal, fokus pada pengakuan dan nilai guru. Sebaliknya menekankan proses dan eksplorasi, bukan sekedar hasil akhir. Lingkungan belajar yang bebas dari tekanan kompetitif akan membantu siswa lebih fokus pada kemajuan diri. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu teori harapan. Nilai teori harapan expectancy value theory merupakan salah satu kerangka teoritis penting dalam memahami motivasi belajar yang dikembangkan oleh Jacqueline Eccles dan Alan Whitfield. Teori ini mengatakan bahwa motivasi seseorang untuk melakukan suatu tugas bergantung pada dua komponen utama. Yang pertama, harapan keberhasilan atau ekspektasi, keyakinan bahwa tugas bisa diselesaikan. Yang kedua, nilai tugas atau value, pentingnya tugas bagi siswa. Nah, jenis nilai yang pertama itu intrinsik, kesenangan dalam melakukan tugas. Yang kedua, utilitas, kegunaan tugas untuk tujuan jangka panjang. Yang ketiga, nilai pentingnya atau relevansi tugas terhadap penting atau tujuan pribadi. Yang keempat, biaya, konsekuensi negatif seperti usaha, kecemasan, atau kehilangan waktu. Nah, guru perlu membantu siswa melihat pentingnya tugas dan memberi pengalaman yang membangun kepercayaan diri. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, yang pertama itu lingkungan, keluarga, dan sekolah. Ini membangun fondasi utama pembentuk karakter dan motivasi sejak dini. Nah, ini dukungan emosional, fasilitas belajar, dan sikap positif orang tua sangat penting. Sekolah yang aman, mendukung presentasi dan memberi tantangan dan meningkatkan motivasi. Yang kedua yaitu relasi guru dan siswa. Guru yang empatik, terbuka, dan ramah membangun kepercayaan siswa. Terus adanya komunikasi positif dan strategi belajar variatif meningkatkan keterlibatan. Lalu pemberian perhatian individual membantu motivasi intrinsik. Dan adapun yang ketiga yaitu gaya belajar dan minat individu. Gaya belajar visual, auditory, kinestik,
penggabungan mempengaruhi cara belajar, dan minat kuat terhadap materi meningkatkan kestabilan dan motivasi. Pendekatan fleksibel juga membantu siswa merasa memiliki kontrol. Dan yang keempat itu ada kebutuhan dasar psikologis. Nah, kebersamaan, mereka merasa diterima dan dihargai, meningkatkan keterlibatan. Terus adanya otonomi, kebebasan memilih dan berpendapat, memunculkan motivasi alami. Dan kemudian ada kompetensi, keyakinan diri terhadap kemampuan belajar, memicu semangat belajar. Nah, selanjutnya ada pun strategi meningkatkan motivasi belajar di kelas. Nah, motivasi belajar memang penting dalam keberhasilan siswa. Tanpa motivasi, siswa jadi pasif, tidak fokus, dan mudah menyerah. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang memotivasi. Yang pertama adanya pemberian umpan balik positif. Nah, umpan balik yang jelas dan spesifik meningkatkan rasa percaya diri siswa. Apresiasi usaha dan strategi siswa penting, bukan hanya hasil. Umpan balik cepat dan tepat membantu pemahaman. Dan yang kedua yaitu menyediakan tantangan sesuai kemampuan tugas. Terlalu mudah membosankan, terlalu sulit menurunkan motivasi. Gunakan tantangan dalam zona perkembangan maksimal atau ZPD agar siswa tetap semangat dan berkembang. Yang ketiga yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam tubuh lewat rasa ingin tahu, minat, kepuasan. Guru bisa menumbuhkannya dengan materi relevan dan memberi ruang eksplorasi. Dan yang keempat yaitu menyediakan pilihan dalam tugas. Ketika siswa diberi pilihan, mereka merasa lebih berkuasa atas pembelajaran. Ini meningkatkan tanggung jawab dan motivasi mereka. Yang kelima yaitu membangun hubungan yang suportif. Relasi positif siswa dan guru mendorong kenyamanan belajar. Guru perlu menunjukkan empati, sikap terbuka, dan dukungan emosional agar siswa merasa dihargai. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat mengenai teori motivasi belajar. Kita telah mempelajari bahwa motivasi sangat penting dalam proses belajar. Karena kita mendorong untuk lebih giat, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Motivasi belajar bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi bisa dibangun dan ditumbuhkan melalui pendekatan yang tepat. Guru memiliki peran strategis dalam membentuk lingkungan belajar yang mendukung motivasi siswa, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian akademik dan perkembangan pribadi mereka. Semoga setelah ini kita bisa lebih memahami diri kita dan meningkatkan semangat belajar kita. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.